Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Akajiwo. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Cerita kali ini dari Wahyu Arianton _ Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mamat harus lebih berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Mamat berjalan menyusuri jalan setapak. Walau sudah kembali ke jalur pendakian yang benar, namun ia sama sekali belum menemui pendaki lain. Mamat pun heran, apa hanya dia yang mendaki malam ini? Karena biasanya banyak para pendaki yang memilih trek malam untuk melihat sunrise. Setiap langkah diiringi dengan pikiran-pikiran yang terus-menerus memikirkan kejanggalan demi kejanggalan yang menimpanya dalam pendakian ini. Singkat cerita, setelah berjalan kurang lebih 2 jam, Mamat tiba di sebuah area dengan papan bertuliskan Pasar Bubrah. Tanpa berlama-lama, Mamat mencari tenda berwarna merah milik kedua temannya. Ya, mereka memang sepakat untuk bertemu di tempat ini. Setelah agak turun dan berada di area yang lebih luas, Mamat ini sadar, ternyata ada cukup banyak tenda di sini. Artinya, seharusnya ada banyak pendaki yang mendaki hari ini. Namun anehnya, semua pendaki tadi Mamat tidak menemuinya sama sekali. Setelah lama mencari, Mamat menemukan keberadaan Bayu dan Ali. Lama sekali, apa terjadi sesuatu? Ucap Bayu. Mamat bingung harus bercerita dari mana. Apa mereka akan percaya jika ia menceritakan kalau dia tersesat dan bertemu sosok tinggi besar di bawah sana? Setelah selesai menyantap mie instan buatan Ali, mereka pun bergegas untuk tidur. Lagi pula pagi-pagi mereka akan mendaki ke puncak. Mamat tidur di tengah sementara Bayu dan Ali berada di samping kanan dan kiri. Mamat ini mengira tidak akan ada lagi kejadian janggal setelah bertemu dengan Bayu dan Ali. Tapi ternyata Mamat salah besar. Kejanggalan itu datang lagi dan semakin tidak masuk akal. Ali membangunkan kedua temannya. "Hei, bangun-bangun." Mereka berdua pun kaget mendengar suara Ali yang terlihat ketakutan. Ali ini mendengar ada suara yang sangat ramai di luar tenda. Sesekali terdengar suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Ngomong-ngomong, mereka bertiga ini posisinya duduk melingkar dan saling menatap satu sama lain, sambil mendengarkan setiap alunan gamelan yang bermain di luar tenda. Cukup lama mereka bertahan di posisi itu. Tiba-tiba, suara kerincing kereta kuda terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat. Mereka bertiga seperti sedang berada di tengah keramaian yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Suara-suara orang lalu lalang, kerincing kereta kuda, dengan dilatari sayup-sayup suara gamelan yang sangat kentara. Rasa takut pun tidak dapat ditutupi dari mereka bertiga.
Seketika Mamat teringat dengan Pak Sam, bapak-bapak yang ia temui di awal pendakian tadi. Bapak ini memberi Mamat sebuah pesan. Di atas sering ada pasar. Jika kamu menemuinya, belilah satu. Jangan sampai kamu tidak membeli apa-apa. Mamat pun menceritakan kejadian itu kepada kedua temannya. Awalnya Mamat menganggap itu hanya angin belaka sebelum kejadian demi kejadian yang menimpa mereka. Di antara rasa takut yang semakin memuncak, tiba-tiba tenda yang semula diam seperti ada yang memainkannya dari luar. Berbekal senter, Mamat perlahan membuka resleting tenda. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mamat mulai melangkah keluar tenda, diikuti Bayu dan Ali paling belakang. Mereka kaget melihat pemandangan di luar tenda. Pasalnya area di luar pasar ini tak lagi hanya berisikan tenda-tenda pendaki, tapi ramai orang berjualan lengkap dengan lapaknya. Apakah ini adalah pasar gaib? Pasar yang biasa aku nikmati hanya sebatas dari sebuah cerita atau berita. Apakah sekarang aku benar-benar melihatnya? Mereka ini siapa dan dari mana asalnya? Tenda-tenda itu, apa mereka tidak menyadarinya? Batin Mamat. Mamat yakin apa yang mereka lihat ini bukanlah manusia. Mereka berusaha tetap tenang agar tidak menyita perhatian mereka. Mamat, Bayu, dan Ali masih bertahan di depan tenda sambil melihat setiap aktivitas di pasar itu. Semua tampak seperti pasar tradisional di desa. Bedanya, pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian orang-orang Jawa zaman dulu. Selain itu, wajah dan kulit mereka terlihat sangat pucat, seperti tubuh mayat yang sudah 2 hari mati tapi belum disemayamkan. Mamat mulai melangkahkan kaki ke pasar itu. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan ada 3 anak remaja menggunakan pakaian yang berbeda dari mereka. Baru beberapa langkah Mamat berhenti. Pandangannya tersita oleh satu lapak yang dijaga oleh sesosok nenek-nenek dengan rambut putih panjang yang terurai. Dia menjual potongan-potongan daging. Tapi potongan-potongan itu bukanlah potongan daging biasa, melainkan tubuh manusia. Mamat memastikan apa yang dilihatnya kepada kedua temannya. Mereka pun membenarkan apa yang dilihat Mamat. Mamat terus mengamati, kira-kira dagangan mana yang menurutnya masih masuk akal jika dibeli. Mamat semakin dibuat bingung, harus membeli apa di pasar seperti ini. Pasar yang bahkan dia sendiri tidak tahu pasar apa dan dari mana orang-orang di dalamnya. Dengan cepat, Mamat melihat ke setiap arah pasar itu, mencari ke pedagang mana ia bisa menjalankan pesan dari Pak Sam. Setelah dengan cermat mencari, Mamat akhirnya menemukan apa yang ia cari. Bayu, Ali, kita jalan lagi. Teruslah kalian berdoa agar kita bertiga bisa selamat, ucap Mamat. Mamat mulai maju dengan langkah pelan dan hati-hati.
diikuti Bayu dan Ali di belakang. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di tengah pasar. Berada di sini membuat mereka semua merinding. Keringat dingin mengalir dari balik baju dan jaket mereka. Mamat menyuruh Bayu berpegangan pada pundaknya. Begitupun Ali yang di posisi paling belakang untuk berpegang pada Bayu. Setelah melewati rentetan kejadian demi kejadian semalam, membuat keberanian Mamat secara alami bertambah kuat. Tidak berselang lama, mereka bertiga sampai di sebuah lapak yang dijaga oleh anak-anak sekitar usia 12 tahun. Wajahnya sangat datar dan pucat. Mamat memilihnya karena di lapaknya barang yang dijual terlihat tidak asing. Bungkusan-bungkusan mie instan, jajanan, air mineral terlihat berjejer di atas meja kecil. Ia lantas mengambil 2 bungkus mie instan. Anak itu kemudian mengangkat tangan sambil mengacungkan 3 jari tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mamat meraba kantong celana dan jaketnya, namun naasnya tidak ada uang sama sekali. Melihat itu, Ali menyodorkan 2 lembar uang Rp6.000. Tanpa berlama-lama lagi, mereka membalikkan badan dan dengan tetap saling memegang pundak seperti tadi. Mereka tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Saat sudah dekat dengan tenda, tiba-tiba Mamat melihat sosok tinggi besar yang sempat mengejarnya tak kala mendaki malam tadi. Makhluk itu sedang menatap ke arah mereka. Sepertinya dia penjaga di kawasan ini. Singkat cerita, Mamat menyimpan mie instan yang dibelinya di tas kecilnya. Mie itu diberi tanda dengan sobekan kecil. Gemuruh keramaian masih saja terdengar. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Mereka memutuskan untuk tidak tidur hingga sayup-sayup azan subuh mulai terdengar. Suara ramai pun perlahan hilang berganti dengan suara angin yang bertiup. Aneh, mereka semua hilang. Keramaian itu lenyap. Setelah semuanya dirasa aman, mereka bertiga memutuskan untuk tidur lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Pintu tenda sudah terbuka. Ali dan Bayu sedang memasak di luar. Tidak ada gangguan lagi. Kami menjalani pagi ini layaknya pendaki pada umumnya. Setelah kejadian semalam, mereka memutuskan untuk turun menghindari kejadian yang mungkin saja akan lebih parah lagi. Setelah makan dan packing, mereka bertiga mulai turun. Setelah semalaman menemui banyak sekali hal gaib, Mamat ini sedikit peka terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pos 1. Siapa sangka tiba-tiba ada bau busuk yang sangat menyengat. Sontak mereka mencari dan bertanya-tanya, bau apa ini? Mamat pun terkejut, dan benar saja, ada sosok makhluk berbalut kain putih sedang berdiri di antara semak-semak. Itulah sumber bau busuk yang mereka rasakan. Sesosok pocong dengan wajah yang hancur dan penuh dengan darah.
Sekitar jam 2 siang, akhirnya mereka sampai di base camp. Tapi di sini Ali terlihat berbeda. Dia yang dari tadi berjalan paling belakang, sekarang hanya duduk diam sambil matanya menatap jauh ke depan. Anak-anak yang kamu beli dagangannya tadi, dari tadi dia mengikutiku. Dia mengajakku kembali ke sana, ucap Ali. Kedua teman Ali pun mengajak Ali istirahat sebentar untuk mengalihkan pandangan Ali pada anak-anak itu. Setelah dirasa cukup, mereka bertiga pun pulang. Bayu berboncengan dengan Ali, sementara Mamat sendirian. Saat sampai di rumah, Mamat segera mengeluarkan barang-barang di dalam tasnya. Mamat meraba sebuah benda aneh. Tiba-tiba ia teringat mie instan yang kemarin dia beli. Betapa kagetnya dia melihat mie itu kini berubah menjadi 2 bongkah batu berbalut daun kering. Mamat benar-benar tidak percaya dengan semua ini. Sehari setelah pendakian itu, Mamat dilanda demam tinggi dan muntah berkali-kali. Ia pun mencoba menghubungi Ali dan Bayu. Namun ternyata hal serupa juga menimpa mereka. Ketiganya dilanda sakit hingga beberapa kali. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis dari channel ini.